Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Pik Tulus Official dimanapun kalian berada. Semoga kabar teman-teman di rumah selalu baik, sehat badannya, murah rezekinya, lancar segala urusannya, dan dijauhkan dari bala apapun. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Pik Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal tentunya, yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe mungkin berkenan subscribe. Yang mau-mau saja silakan pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa kemudian loncengnya dihidupkan, like-nya juga boleh dipencet, supportnya dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Terima kasih banyak, mohon maaf saya nggak bisa balas satu-satu komentarnya, tapi kalian yang sudah support Mas Tulus dengan nyawer, dengan tulis-tulis komentar, absen dari mana kalian berasal, terima kasih banyak. Saya nggak bisa balas satu-satu, tapi intinya mudah-mudahan yang nulis absen, yang sudah tulis hadir, diberikan panjang umur, murah rezekinya. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, dan yang sekarang mungkin sedang punya perkara, baik secara keuangan sedang kurang baik, rumah tangganya lagi belum rukun, atau mungkin usahanya lagi sepi, apapun yang sedang kurang baik tadi semoga segera Allah perbaiki sesuai dengan harapan kita. Amin. Yang sedang punya tanggungan utang piutang juga saya doakan semoga utangnya tang lunas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Saya berterima kasih juga sama teman-teman di rumah yang sudah support, sudah menyemangati. Ternyata banyak orang-orang yang mengalami hal seperti saya dan sekarang juga lagi pada sakit katanya ya. Semoga semuanya sehat, semuanya diangkat bebannya. Ternyata di luar masih banyak orang-orang yang lebih hancur hatinya daripada saya, lebih hancur keadaannya daripada saya, jadi saya harus semangat. Teman-teman di rumah juga harus semangat, harapannya semoga apa beban kita segera Allah bantu, semoga segera Allah selesaikan. Amin ya Allah. Yang penting sehat, masih bisa usaha, tetap usaha ya. Dan yang pasti harus selalu semangat ya. Nggak perlu berpikir yang tidak-tidak. Saya terima kasih banyak orang baik tanpa terkecuali yang sudah care, sudah semangatin saya, sudah terus ngerangkul saya. Terima kasih. Gusti Allah sing bales ge. Saya nggak bisa balas satu-satu, tapi intinya saya hanya bisa berterima kasih. Semoga Gusti Allah yang balas kebaikan teman-teman. Amin. Hari ini mau bahas apa sesuai dengan judul yang sudah kalian baca teman-teman. Kemarin iya, yang disampaikan Trondol itu beberapa diantaranya relate teman-teman ya. Salah satunya yang disampaikan Eyang itu banyak orang sakit, bener teman-teman, banyak yang DM kalau lagi sakit. Kemudian
apa namanya yang disampaikan Trondol kemarin yang sore-sore live aku ngedadak itu tuh juga sama teman-teman di Solo katanya ada angin semacam angin puting beliung karena cuaca ekstrim. Ada 2 kendaraan, ada 1 rumah, ada banyak pohon-pohon tumbang. Di Jakarta juga ada beberapa titik banjir di mana ada tanggul yang jebol, ada dinding yang jebol, dinding penghalang air jebol di wilayah Pejaten sama-sama Pasar Minggu juga. Dan aku bukan gini, teman-teman. Aku tuh nggak pernah minta teman-teman percaya dengan yang aku sampaikan ya. Dan aku tuh juga bukan meramal sesuatu yang akan terjadi ke depan sebetulnya. Aku hanya menerka, aku hanya menyampaikan apa yang disampaikan Trondol, kemudian menyampaikan apa hasil hitunganku. Dan aku nggak pernah mastiin kok sesuatu yang aku sampaikan tuh pasti terjadi. Cuma kebetulan beberapa hari belakangan relate. Jadi nggak percaya nggak apa-apa, aku juga nggak pernah paksa soal itu, tapi mudah-mudahan jadi ada hal baik yang bisa kalian ambil supaya lebih waspada tentunya. Karena sebagian besar yang disampaikan Trondol tuh relate semua, sebagian besar relate. Jadi ya kalau emang nggak mau percaya juga nggak apa-apa, setidaknya buat jadi kehati-hatian saja, seperti itu ya. Nah kalau hari ini sesuai dengan judul kita akan bahas 2 kejadian kecelakaan beruntun yang lumayan viral, lumayan ramai. Kenapa Mas Tulus bahas? Karena teman-teman banyak banget yang minta saya membahas ini. Yang pertama kejadian kecelakaan di Padang Panjang. Yang kedua adalah kejadian kecelakaan di wilayah Purworejo yang berbatasan dengan Magelang, terjadinya di wilayah tersebut. Dan di Padang Panjang itu 16 korban, kalau yang di Purworejo itu di 11 korban. Dan semuanya 11 dan juga 16-nya tewas dan terjadi secara beruntun selang di 1 hari yang sama ya. Dari tanggal 6 ke tanggal 7. Seperti apa intuisinya nanti kita akan baca, nanti kita akan cari tahu ya. Kira-kira masih ada potensi-potensi serupa atau tidak. Apakah ini termasuk relate? Ya kalau kalian nonton video saya, sebetulnya ini sebuah hal yang lagi dan lagi juga relate kecelakaan. Nanti kita akan hitung intuisinya ya. Sebelumnya saya masih minta berkah dari teman-teman, saya masih mau ngalap berkah dari teman-teman. Semoga lewat doanya teman-teman, sedekah nasi box kita masih Allah izinkan ada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga sedekah nasi box kita masih Allah izinkan ada ya Allah. Amin. Semoga Engkau masih kirimkan orang-orang baik untuk bantu sedekah nasi box kita ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun. Amin yang jenengan itu kalau misalnya ada 40 orang, konon katanya kalau aminnya tuh 40 orang, katanya akan segera atau akan cepat dikabul sama Allah. Jadi kalau teman-teman lagi nonton sekarang, sambil ngomong amin, terus yang ngomong ternyata ada 40 orang misalnya. Wow, ini luar biasa loh guys. Kenapa sayangku? Anak-anakku tuh lagi nganu guys, lagi bikin aku mewek terus hari ini. Kenapa? Anak-anak Bajang ini care-nya luar biasa guys sama aku. Jadi jujur ya, aku sampai mikir, apa aku mau mati ya? Kok anak-anak Bajang ini pada berdiri, kalau aku lagi sakit itu, mereka tuh kayak care, tapi mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Yang tadinya minta gendong, yang tadinya bandel, yang tadinya nakal, itu semuanya jadi anteng. Yang banyak ngoceh, yang banyak gerak tuh semuanya jadi anteng. Gara-gara aku sakit. Sampai aku bilang, lah kalau kalian bisa begini gara-gara aku sakit, ya aku sakit aja deh kalau gitu, biar kalian bisa anteng, aku gituin. Dan jujur ya, sambil duduk sambil ngobrol sama mereka itu kalau mereka lagi tenang begitu tuh enak banget, diajarin syahadat, diajarin istighfar tuh lebih mudah menurut aku. Jadi mungkin sakitku ini caranya Allah buat ngeluluhin hati mereka ya, kan kasihan gitu loh. Mereka tuh wah care-nya luar biasa teman-teman. Mereka tuh punya nurani yang bagus. Rasa iba, rasa kasihannya luar biasa ke aku, khususnya aku yang lagi sakit kayak gini. Jadi kayak yang ya bukan dari teman-teman yang nonton aja doain, tapi mereka-mereka juga luar biasa ya. By the way teman-teman yang masih pengen bantuin sedekah nasi box, caranya juga gampang. Silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Minimal 12.000 ya. Sedikit info saja buat teman-teman yang mungkin sedekah nasi boxnya diniatkan untuk orang yang sudah wafat atau dihadiahkan kepada nama seseorang ya, silakan kirimkan nama dan juga nama ayah kandungnya untuk diijab kabulkan nanti ketika kita bagi nasi box. Jadi bisa Mas Tulus buat diamong-among, buat sedekah bumi boleh, buat sedekah nasi box buat among-among juga boleh ya. Terus kalau misalnya saya nggak tahu nama simbah saya diganti boleh-boleh, dikasih bin Adam atau binti Adam juga boleh ya. Jadi kalau bisa namanya lengkap dengan nama ayah kandungnya, kalau nggak bisa diganti bin atau binti Adam, oke?
Seperti itu nggih, terima kasih matur sembah nuwun. Teman-teman yang sudah reguler bantu tanpa terkecuali, mudah-mudahan Gusti Allah berkahi jenengan usia, kemudian usaha dan juga keluarganya Allah berkahi. Amin. Semoga sedekahnya jenengan tujuannya apa, niatnya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Hajat baik teman-teman yang bersedekah semoga segera Allah kabul dan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin 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 ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, kalian bisa kirimkan WhatsApp ke 0857 ya guys, dirungku mampet guys. Sebutkan nama dan juga alamat lengkap, kemudian pesannya berapa. Kalau mau tahu manfaat fungsinya, silahkan nonton video packing. Ketik di pencarian, ya. Ketik di pencarian packing minyak bidara Big Tulus. Saya jelaskan harganya, manfaat, fungsi, dan lain sebagainya. Kalian bisa tonton dulu, setelah paham langsung pesan ke WhatsApp yang di 0857, ya. Nomor HP-nya kalau bisa yang bisa dihubungi yang koneksi dengan WhatsApp untuk mempermudah kurir dalam melakukan pengiriman. Oke? Terima kasih, semoga manfaat yang sudah pesan segera datang. Kemudian jodoh dari tombo teko lolungo kesane Gusti Allah. Tombo teko lolungo kesane Gusti Allah. Amin. Terus guys, ada info guys. Dia dari kemarin itu ngasih perlambang horek guys. Si Corondol dari kemarin ngasih perlambang horek. Dan ini dia ngoceh lagi, saya baru mau syuting. Saya baru mau buka topiknya. Enggak ya. Nanti ya sayangku, nanti ya cintaku, nanti ya darling. Lagi menel-menelnya guys. Ngerti Lili sakit ki ya alhamdulillah ya. Corondol ki ya perhatiannya luar biasa loh. Wes wonge ayu, perhatian. Cantik pisan. Tapi dia baik teman-teman, dia care banget ya. Oke, langsung ke topik ya teman-teman ya. Kemarin tanggal 6 Mei 2025 terjadi sebuah kecelakaan di wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat. Yaitu sebuah truk yang oleng atau terjatuh atau terguling seperti itu yang mengakibatkan 16 orang tewas dan puluhan diantaranya sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian selang 1 hari setelahnya ada sebuah kejadian kecelakaan lagi, tidak beruntun memang, hanya terjadi antara minibus dan juga truk pengangkut pasir yang mengakibatkan 11 orang guru SD yang terlibat dengan tabrakan tersebut meninggal dunia dan 16 orang diantaranya mengalami luka-luka dan sedang melakukan perawatan ya. Bus ini memang terkenal bus yang paling jauh jaraknya, karena yang saya tahu nih, mohon maaf kalau saya salah ya, bus antar lintas Sumatera ini biasanya mereka membawa penumpang dari, kalau saya salah mohon dikoreksi, dari Surabaya, dari ujung Pulau Jawa sampai ke ujung Sumatera. Makanya bisa dibilang ALS ini merupakan bus yang terpanjang jaraknya. Dan saya juga dulu ketika di Lampung sering atau juga pernah mengendarai ketika saya dari Lampung menuju ke Jakarta, itu sering juga menggunakan ALS. Karena ini sudah lumayan terkenal ya. Berita yang beredar katanya sempat ada kerusakan ya sebelum menuju ke lokasi di mana kecelakaan terjadi, dan ternyata setelah dicek bukan diklarifikasi oleh pihak ALS sendiri, katanya kan karena remblong ya. Ternyata bukan karena remblong. Dan sebagian korban tewas diantaranya 12 orang korban tewasnya sudah dijemput sebagian besar oleh keluarganya, dan juga 16 orang diantaranya termasuk kernet dan juga busnya masih dirawat di RSUD Padang Panjang ya. Dan sementara untuk penyebab dan juga kenapa bis ini bisa terguling masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, nanti akan disampaikan. Karena kan selama ini beredar info kalau katanya ini remblong, tapi PT ALS sudah menyampaikan bahwa bukan karena remblong, meskipun ada salah satu penumpang yang menuturkan bahwa mobil yang mereka gunakan itu sempat mengalami kerusakan di daerah Bukit Tinggi sebelum menuju ke Padang Panjang, sehingga ada asumsi bahwa karena bus ini remnya blong sehingga terjadi oleng dan kemudian
terjadi sebuah kecelakaan tersebut ya. Kemudian di tanggal 7 teman-teman, rutenya Medan ke Bekasi guys, Masya Allah. Jadi ini kayak semacam ya hanya terguling, bisa dibilang kecelakaan tunggal, tidak beruntun tetapi mengakibatkan 12 orang penumpang tewas dan juga 16 orang termasuk kernet dan juga sopir mengalami dirawat di rumah sakit ya. Tanggal 6 Mei 2025, sorry. Kemudian di Salang sehari setelahnya ada satu unit truk pasir yang menabrak angkot dan juga rumah di daerah Purworejo Magelang, di Jalan Purworejo Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, dan sebanyak 11 orang pengguna atau yang mengendarai minibus meninggal dunia dan 6 orang diantaranya luka-luka di balik kejadian tersebut ya. Jadi antara yang saya baca, yang saya lihat di sini ada mobil semacam di belokan turunan yang memang katanya sudah menjadi langganan kecelakaan di situ. Si bus mau mendahului kemudian oleng, akhirnya nabrak minibus di belakangnya dengan rumah salah satu warga di sekitar itu dan akhirnya menjadi sebuah kecelakaan. Dan untuk korban 11 orang ini juga kabarnya sudah diidentifikasi dan juga masih dilakukan penyelidikan. Sebetulnya awalnya cuma pengen mendahului, ternyata oleng, bukan karena remblong, tapi kemudian menabrak minibus yang ada di belakangnya. Karena ini ceritanya mau dahului, kalau yang saya baca. Kalau saya salah mau dikoreksi ya teman-teman, karena kan ya saya juga terkadang salah baca. Infonya seperti itu ya. Jadi ada sebenarnya dibilang beruntun tidak ya, tidak beruntun, hanya truk yang bermuatan pasir tadi kemudian ya, dan rombongan penumpang minibus ini katanya akan menuju ke suatu tempat untuk bertakziah dan ternyata mereka semua ini merupakan guru-guru SD yang sedang akan bertakziah dan ternyata Allah berkehendak lain, ada sebuah musibah yang mereka hadapi sehingga 11 diantaranya mengalami tewas dan juga 6-nya luka-luka. Di awal tadi ada 16 luka dan juga 12 orang tewas. Sebenarnya ada apa di balik angka 6 dan 7? Kenapa beruntun? Apakah ini salah satu hal yang relate? Ya silahkan kalian tonton videonya Mas Tulus ketika Mas Tulus pernah menyampaikan satu poin, salah satunya karena adanya si kerdil. Silakan kalian cari tahu. Meskipun yang aku lihat di sini justru udara belum ada kabar, nauzubillah min dzalik, semoga nggak ada kabar, tapi ternyata di darat sama di laut itu sudah beberapa ada berita relate. Nah, kita singkirkan beritanya, kita coba cek dan melihat intuisinya. Nah, apakah masih ada potensi kejadian yang sama kalau kita hitung dari angka 6 dan juga 7? 6 dan 7 sebuah rangkaian angka yang mereka saling berhubungan satu sama lain, kemudian mereka tuh saling bertautan satu sama lain. 6 ini dimulai, 7 ini ada maksud dan tujuannya. Sehingga meskipun ya kalau teman-teman bilang apakah dikarenakan campur tangan jin, aku harus ngomong apa adanya. Sekali lagi tolong digarisbawahi bahwa ketika saya bilang ada campur tangan, bukan berarti 100% penyebabnya adalah bangsa jin. Itu tadi yang harus kalian harus garis bawahi. Kalau yang di Padang Panjang juga kemungkinan ada campur tangan oleh bangsa jin. Tetapi kalau yang di Purworejo, jujur ketika aku melihat video dan juga foto-foto yang beredar, sepertinya memang tempat itu ada misteri tertentu, ada sesuatu dan kontur tempat atau kontur jalannya memang sangat rawan kecelakaan. Dan lagi saya melihat justru yang di Purworejo ini ada energi tertentu yang mungkin di wilayah tersebut yang juga mempengaruhi sehingga ya memang sudah banyak hal-hal negatif di situ, kemudian memang kontur jalannya sudah tidak sesuai, tidak bagus, dan juga pengendaranya ugal-ugalan. Akhirnya ya, jadilah seperti ini. Sehingga kalau teman-teman bilang ada campur tangan bangsa jin kah di sini, saya harus bilang apa adanya bahwa dua-duanya musibah yang terjadi di 6 dan juga 7 Mei tersebut semuanya ada kemungkinan campur tangan bangsa jin. Di garis bawahi ya, campur tangan bukan penyebab utama. Sehingga teman-teman harus, yuk ayolah guys, jangan kan nonton pakai smartphone toh. Smartphone ku smart ki pintar, phone ki handphone. Jadi handphone pintar, teman-teman juga harus pintar memilah-milah apa yang Mas Tulus sampaikan ke kalian. Gak perlu dicari
untuk cari kesalahan gitu jangan ya. Yang penting kalian harus tahu bahwa oh maksudnya Mas Tulus ini gini loh, bukan gini 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 gitu ya. Setuju ya teman-teman. Sehingga kalau kalian tanya apakah memang ada campur tangan, saya terus terang apa adanya saya bilang memang ada campur tangan, tapi bukan disebabkan utama. Tadi saya sampaikan di awal kalau di Purworejo khususnya kontur jalannya sudah kelihatan banget, memang itu rawan banget sama kecelakaan, apalagi buat kendaraan-kendaraan yang mungkin bawaannya tuh tidak sesuai atau berlebihan ya. Nanti mudah-mudahan segera dilakukan penyelidikan apakah memang truk pasir ini menyalahi aturan, bermuatan berlebihan atau seperti apa ya, nanti kita akan cari tahu sehingga polisinya nanti yang menentukan, karena saya nggak bisa menentukan soal itu. Lalu kalau kita baca melalui angka, kemungkinan kejadian hal yang serupa masih adakah teman-teman? Sangat betul sekali. Tadinya poin terkuat itu adalah angin teman-teman. Tapi kita baca dari 6 dan juga 7. Sebetulnya secara garis besar potensi kecelakaan berikutnya, amin mudah-mudahan tidak ada yang sebesar ini. Karena aku rasa potensinya masih ada, pengulangannya masih ada. Tapi aku rasa amin mudah-mudahan sudah pecah di 6 dan juga 7. Pecah telurnya di 6 dan juga 7 saja. Sehingga untuk kejadian serupa, ketika ada pengulangan yang sama, semoga semakin kecil, semoga bahkan hanya kecelakaan-kecelakaan kecil saja, jangan sampai ada korban jiwa. Harapan Mas Tulus di situ. Tapi kalau dihitung dari 6 dan juga 7, sebetulnya potensinya adalah menanjak atau naik atau memuncak, sehingga kalau ada pengulangan di tempat yang sama atau juga meluas intuisinya, kejadiannya bisa lebih besar, bisa lebih pengulangannya lebih panjang lagi. Sehingga kalau misalnya sekarang mungkin hanya 2 atau 3 kendaraan, kemudian kejadian berikutnya bisa banyak kendaraan. Nah, cuman biasanya ya 6 dan juga 7 itu merupakan intuisi yang pendek teman-teman. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan meskipun dihitung dari angkanya pengulangannya itu memanjang atau artinya membesar untuk apa ya, artinya membesar apa ya? Mungkin konteks dari kecelakaannya akan semakin besar, tetapi intuisinya tidak panjang. Makanya tadi saya bilang harapan saya mudah-mudahan 6 dan 7 ini sudah pecah telur. 6 dan 7 yang sudah selesai. Jadi jangan sampai ada hal yang serupa. Harapanku gitu, karena akan putus. Sebetulnya kalau dihitung-hitung di 19 Mei ini sudah putus intuisinya. Jadi kalau misalnya ada kejadian berikutnya, mungkin amin, mudah-mudahan kejadiannya kecil saja, jangan besar. Cuma kalau dari hitungan angka memang dalam jangka pendek ini justru pengulangannya nggak akan panjang, pengulangannya pendek, tapi dengan jangka yang cukup besar. Ini yang harus dijadikan kehati-hatian. Kemudian kalau kita baca dari angka 6 dan juga 7, selain potensi kecelakaan di darat, masih ada potensi juga di laut dan juga di udara. Ini lengkap loh. Bulan Mei ini kompleks loh. Hati-hati ya. Khususnya angin ya. Angin kencang sama cuaca ekstrim juga masih ada potensi terjadi di 6,7, 6 dan 7 kalau kita baca. Itu masih ada potensi sekali. Dan kemarin bukan cuma kecelakaan di tanggal 7. Musibah angin kencang terjadi di Solo dan juga di beberapa tempat. Jadi bukan hanya untuk di kecelakaan saja, tapi ada beberapa kejadian yang berhubungan dengan alam juga. Beberapa titik di Jakarta juga ada yang banjir, di Bekasi juga ada yang banjir, dan naudzubillah min dzalik, semoga nggak ada lagi kejadian serupa. Meskipun kalau saya baca sebetulnya sampai akhir bulan potensi-potensi seperti ini masih ada, khususnya di bulan Mei. Teman-teman yang mau menggunakan kendaraan darat, aku rasa dalam waktu dekat mungkin bisa lebih ditahan dulu. Artinya saya selalu mengingatkan ke kalian untuk bersuci. Artinya jangan jorok ketika di jalan, jangan sedang najis, kemudian jangan terlalu buru-buru, jangan dipaksa, kalau capek ya istirahat. Jadi kalau misalnya saya sarankan perjalanan-perjalanan yang harus kalian lakukan tuh nggak bisa kayak yang singkat-singkat aja. Nggak bisa buru-buru. Kalau kalian buru-buru dan kalian tidak fit, mendingan cari sopir tambahan atau sopir cadangan. Itu pun sopirnya juga harus di briefing, kamu harus istirahat, nanti gantiin saya. Artinya nggak bisa buru-buru, karena potensi secara skala pendek atau skala kecil, ini masih ada potensi. Sehingga teman-teman harus mewaspadai itu, harus menjaga diri soal itu, karena potensinya masih ada. Kecelakaan darat, kecelakaan laut, kecelakaan udara. Kemudian juga potensi yang sama dari bacaan angka, ini Trondol baru ngasih info soal Gorek. 6 dan 7 selain cuaca ekstrim masih berpotensi juga ada guncangan gempa di sini, jadi hati-hati. Aku bis ngitung kemarin nih teman-teman yang nonton nih, kadang-kadang ya
Mereka cuma baca judul, nggak memahami yang tak sampaikan, kemudian menghujat. Itu paling sering. Karena kebetulan konten yang kemarin itu tuh rame. Konten saya yang soal cacing yang keluar dari tanah itu rame banget yang nonton. Dari malam sampai pagi ini saya cek sudah 5.000 lebih. Jadi aku yakin, percaya pasti akan banyak orang-orang baru atau orang-orang lama yang masuk, kemudian tidak suka dengan kontennya. Tanpa ditonton kontennya, tapi mereka sudah baca judul, kemudian mereka menghujat. Itu sudah biasa, nggak apa-apa sebetulnya. Cuman saya tuh juga sering menyampaikan ke kalian, saya nggak pernah memaksa teman-teman suka, teman-teman nonton. Saya tuh nggak pernah. Kalau udah nggak suka, ngapa ditonton gitu loh. Makanya di sini saya menyampaikan juga, kalau kemarin saya melihat potensinya ada gempa, di sini di angka 6 dan 7 saya juga masih melihat potensi gempa tersebut. Dan kalau 6,7, sorry sekali lagi, nanjak, susulannya nanjak. Ya, dan sekali lagi teman-teman saya garis bawahi, ini hasil analisa saya. Hasil analisa saya itu bisa salah, jadi nggak selalu benar, bahkan juga nggak akan pernah benar mungkin di mata kalian yang nggak suka. Jadi santai aja, anggap sebagai konten seru-seruan, nggak usah dibaperin, nggak usah diseriusin, nggak perlu juga kalian gunakan urat buat mengomentari kemudian menyakiti hati orang. Jangan, yang penting harapanku mudah-mudahan kontenku ada manfaat. Kalau ada manfaatnya, kalau nggak ada manfaatnya ya udah singkirkan, dibuang, jangan ditonton ya. Simpel ya teman-teman. Itu yang sudah Mas Tulus hitung dari 2 kecelakaan tersebut. Mudah-mudahan kedepannya jangan sampai ada kejadian yang serupa. Sorry, saya harus garis bawahi juga bahwa yang di Purworejo itu memang konturnya sudah sangat-sangat nggak sewajarnya sih. Mungkin bisa ditambahi ada apa istilahnya, pemerintah setempat mungkin aware dengan ini, kemudian ditambahkan rambu atau apa yang bisa lebih aman, karena ada energi yang sangat-sangat kurang bagus di situ. Jadi kalau pengulangan, kalau jenengan tanya, Mas Tulus pengulangan paling banyak di angka berapa? Angka 7. Pengulangan yang paling banyak akan di Padang Panjang atau di Purworejo. Jawaban saya di situ. Jadi sepertinya yang harus lebih aware adalah yang di wilayah Purworejo. Mudah-mudahan setelah ini ada evaluasi, ada tambahan, mungkin ditambahkan apa untuk keamanan pengguna jalan ya, yang menggunakan jalanan tersebut. Seperti itu. Semoga manfaat yang saya sampaikan ya teman-teman. Suka ditonton, tidak suka silakan di-skip. Tidak masalah ya. Saya nggak pernah paksa teman-teman suka sama saya. Nggak apa-apa. Mau jenengan benci, mau jenengan suka, pokoknya tak doakan jenengan panjang umur, murah rezekinya. Amin. Kalau saya terkesan gurui, saya minta maaf ya. Saya nggak ada maksud gurui siapapun. Di sini kita sama-sama belajar. Kita bahas untuk cari celah, untuk cari apa, kira-kira ada apa yang bisa kita baca. Kalau nggak ada yang dibaca, kalau saya terkesan yang gurih atau komentar, ya saya minta maaf. Sekarang saya nggak ada maksud di situ, oke? Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang mungkin sedang mau jual aset atau mungkin ada rumah, kendaraan, mungkin ada warisan yang harus dijual, semoga segera terjual, bisa dimanfaatkan rezekinya. Amin. Yang sedang merintis usaha juga semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman, durasinya sudah 27 menit ya. Insya Allah ketemu lagi di next video. Besok bahas apa? Silahkan komentar di postingan Mas Tulus di YouTube atau bisa DM di @bigtulus_official. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.